sedih sebenarnya. Kamu sedih kenapa? Ya aku tuh sedih karena tuh aku mau dijodohin sama mama aku. Oh jadi kamu mau dijodohin. Terus kamu gimana? Senang apa enggak? Enggak, nggak senang karena tuh aku tuh kan bisa nyari sebenarnya bisa nyari sendiri, tapi aku nggak tahu aku sama mama aku kayak gitu ya. Oh gitu ya. Terus sekarang perasaan kamu kayak gimana? Ya makanya aku sedih banget ini sebenarnya, aku bingung dia harus ngapain. Terus aku juga rese banget apa jadi kayak gitu, aku malu banget, aku masih usia masih muda. Oh jadi kamu sekarang tuh lagi sedih banget. Iya, pokoknya. Ya aku juga, sebenarnya aku jujur aku gak mau cerita sama siapa sebenarnya. Cuma aku orang kayak butuh aja, jadi aku mau cerita deh sama orang-orang. Tapi kalau aku cerita sama teman, nanti teman aku cuma remeh doang. Jadinya mau cerita ke konselor gitu. Maaf ya ganggu waktunya. Enggak apa-apa. Jadi kamu cuma cerita ke sini aja, nggak cerita sama teman-teman. Enggak mau cerita, karena aku gak ada percaya sama siapa-siapa juga. Kenapa kamu nggak percaya sama orang lain? Iya, soalnya orang tuh kayak suka nggak gitu kan, makanya aku tuh kesel sebenarnya. Tapi udah pernah cerita kan sama orang lain gitu terus ya. Belum, aku belum pernah cerita, aku tuh kesel sama mereka. Oh kesalnya kenapa? Karena tuh apa ya, kayaknya dia bilang mereka gak friendly, mereka cuek banget sama aku, gak ngasih solusi apa-apa. Juga aku tuh malu buat cerita, sebenarnya aku sendiri sih sebenarnya malu cerita buat sama kamu tuh kayak gitu, aku malu sebenarnya. Malu kenapa? Iya aku tuh malu, soalnya tuh apa ya, misalnya kita cerita sama orang lain kayak kita agak susah terbuka, maka aku tuh jadi kayak malu, males, sama bingung gitu. Kamu tuh jadi orangnya susah terbuka gitu ya? Iya, aku susah terbuka orangnya, makanya aku bingung sih. Makanya itu sebenarnya ada yang tertahan gitu di perasaan aku, makanya itu sebenarnya kita kalau malusnya. Oh kenapa? Padahal cerita aja nggak apa-apa. Iya, tapi malu, jadi gimana sih? Ceritanya bingung deh, aku bingung mulai dari mana. Mulai dari awal aja. Awalnya tuh aku bingung, aku tuh gak tahu ya. Aku tuh masih muda banget, terus tiba-tiba aku misalnya ke kota kemarin. Habis itu mamaku tuh ngenalin aku ke anak cowok gitu. Habis itu tiba-tiba nanya, kamu gak sama anak saya? Udah kayak banget kan. Aku tuh kayak, aduh cerita sama kamu tuh jujur aku nih, kayak enak banget. Kayak, kamu kan kayak bukan cerita siapa. Tapi gak apa sih, aku pengen mencerahkan aja cerita hati aku sama kamu itu. Kayak terbuka aja sama orang lain, biar aku agak plong gitu sebenarnya. Bingung sih. Iya terus gimana lagi? Berarti aku kayak gitu, aku. Jadi sekarang kamu lagi bingung terus sedih juga. Ya agak sedih sih sebenarnya, karena aku masih usia muda, kenapa dijodohin coba udah banget. Terus ada lagi nggak yang mau dikeluarin lagi? Aku tuh suka pengen ngeluarin banget sebenarnya, aku tuh percaya sama kamu, cuma tuh kayak ngomongnya tuh kayak berat aja gitu loh. Aku gak mau percaya sama orang, cuma ya gimana sih ya, mungkin ada influence dari lingkungan aku, jadinya untuk kita orang baru tuh agak susah. Tapi benar menurut aku cinta kayak gitu sudah lancar sih. Ya udah gitu. Aku orangnya baik ya, udah cerita aku pun Tahan dulu, pelan-pelan aja, nggak apa-apa, cerita aja semuanya. intinya kayak gitu. Aku juga bingung maksudnya kayak aku bahkan aku kayak pacar, kenapa harus jodoh sih? Menurut kamu enakan aku gimana ya? Yang penting kan ini kan masalah kamu sama orang tua kamu ya. Coba kamu udah coba ngobrol itu nggak sama orang tua kamu? Ngobrol ya, aku ngomong aja males. Wah, agak kayak anak kecil sih, mungkin males ngomong mama. Karena kalau bisa ngomong mama pasti mama nggak akan modelin aku. Emang biasanya kayak gitu. Hah? Biasanya Masih, mamanya tapi mamanya emang rese, nggak modelin apa kata anaknya, tapi juga orang tua kan pasti kayak gitu. kamu cobain aja ngobrol sama orang tua kamu baiknya gimana. Aduh, Kamu coba ngobrol. ya udah deh, aku coba ngobrol deh. Tapi aku agak bingung juga mikirin mereka. Ya, masa di situ aja sih, aku udah agak plong sih sebenarnya di kita. Gimana sekarang, ada lagi yang mau diobrolin? Enggak sih, aku udah cukup lega juga sih bisa mencurahin hati aku gitu. Ya udah. Kalau gitu hari ini sesinya udah cukup. Masih banyak ya. Makasih banyak. Dadah, makasih banyak ya. Halo. Halo. Saya Diva yang udah telepon.
telepon. Oh, yang telepon semalam ya itu? Iya. Oh ya, silakan duduk. Jadi ada yang bisa saya bantu? Iya, jadi saya mau cerita Pak Iya. ini tentang ibu saya. Saya tuh bingung, kenapa sih dia itu selalu dari dulu tuh kalau ngomong tuh nadanya tinggi kayak orang marah-marah gitu. Terus kalau nasihatin tuh nggak ngenakin deh, pokoknya bahasanya juga apa ya, kayak kasar gitu deh pokoknya orangnya. Jadi kamu ngerasa kalau ibu kamu kayak agak kasar gitu ke kamu? Iya, Oh. keras gitu ke anak-anaknya semua. Jadi saya suka kasihan juga kalau misalkan adik saya kan masih kecil gitu. Dia kayak apa ya, kayak bukan tertekan gitu ya. Jadi pokoknya karena mungkin keseringan dimarahin gitu. Jadi dia agak diem gitu anak gitu. Oh, jadi si adik kamu itu jadi kayak jadi sering diem nih karena suka dimarahin ibu kamu kalau menurut kamu gitu? Iya, Terus? mungkin karena disitu juga ya. Iya, soalnya ibu saya kalau marahin tuh nggak enakin lah. Ibu kamu kasar banget sih nggak sih? Iya. ibu kamu? Iya, menurut saya sih kasar ya buat seorang ibu, padahal kan ya kalau dibandingin sama ibu lain saya juga bukan yang nggak bersyukur ya, cuman iya dia tuh kasar banget kalau ngomong tuh, kayak bukan ke anak itu kayak ngomong ke teman. Jadi kamu suka kayak ngerasa sakit hati setiap Iya, diomongin ibu gitu ya? sakit hati Oke, gitu. terus? Gak enakin biasanya kan orang kalau ngasih tahu tuh pelan-pelan, cuma diomongin doang. Kalau itu tuh bener-bener kayak orang teriak-teriak gitu-gitu. Terus emang hal apa sih yang bisa bikin, misalnya hal apa yang bikin ibu kamu marah banget gitu pas sama kamu? Bukan marah banget sih, cuman dia biasa marah juga emang kayak gitu, mungkin bersifatnya. Oh, ada sifatnya, oke. Iya. Itu sama ayah juga kayak gitu? Iya. Terus? Ya terus iya yang kasihan tuh ada saya sih, jadi dia diem gitu. Jadi kamu jadi pendiam karena ibu kamu suka marah. Terus kamu nggak pernah ngomong gitu sama ibu untuk ibu jangan terlalu marah-marah gitu? Iya, saya juga nggak berani kalau ngomong gitu kan nanti dia jadi makin marah atau gimana. Kenapa nggak dicoba aja, siapa tahu nanti ibu kamu malah ngerti. Ya mungkin nanti saya coba ya. Oke, terus ada lagi yang mau diceritain? Apalagi ya, pokoknya ya saya tuh nggak enak banget deh sekarang sama adik saya, situasinya kayak gitu. Saya sih masih bisa terima ya, cuman kalau anak kecil kan maksudnya kan belum lah, jadi enaknya ke adik saya itu gimana ya? Coba kamu udah sering ngobrol sama adik kamu nggak? Udah. Dekat? Iya. Coba kamu ajak adik kamu main, misalkan kemana apa yang dia suka. Siapa tahu aja nanti dia bisa cerita sama kamu, sama mama. Coba aja gitu. Tuh, tapi pelan-pelan. Terus ada lagi? Apalagi ya, udah sih paling solusinya itu aja ya. Jadi kalau misalkan kamu udah merasa cukup, berarti pertemuan hari ini segini aja dulu. Oke, jadi nanti besok kita lanjutin lagi. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Nama saya Ibu yang nelfon semalam. Yang ada masalah sama cerita. Jadi ada masalah apa kamu dari mana kamu bisa ngapain dengan cerita? Iya Bu, jadi saya itu punya masalah yang teman saya itu kayak pengen kita gitu Bu, dari masalah perempuan. Oh, Kalau menurut saya bahwa saya lebih meninggalkan teman-temannya, meninggalkan apa yang dia suka untuk perempuan bila-bila dulu. jadi kita awalnya gimana? Jadi kita menurut Jadi untuk mereka pacaran itu, mereka itu pacaran kayak nggak sehat gitu. Maksud saya nggak sehat ya, setiap hari itu teleponan, kayak dia tak relasi sama dunia luar. Jadi kayak lebih gimana? Jadi kayak selalu fokus sama ceweknya, kayak dia orang tiap ngapain, pokoknya emang dari seluruh telepon dia LDR gitu. jadi kamu merasa teman kamu ini agak menjauhi teman-temannya tapi mendekati pacarnya ya? Sebenarnya kita saya sih nggak cemburu, saya masih senang. Tapi kalau caranya kayak gini sih menurut saya nggak sehat. Kenapa saya bilang nggak sehat? Dia meninggalkan kuliah hanya untuk perempuan dan itu disuruh sama perempuan, Disuruh perempuan maksudnya? disuruh sama perempuan untuk kamu berhenti kuliah dan kamu cari kerja buat kita.
mungkin menikah. Gitu. Terus kalau menurut kamu tuh pendapat teman-teman kamu yang lain bagaimana? Dari teman-teman kami sebenarnya hampir sama kayak saya. Mereka tuh siapa sih nggak suka ngeliat temennya punya pacar gitu. Tapi yang mereka nggak suka adalah ini pacaran nggak sehat, Bu. Iya. Nah, imbasnya ke kami adalah dia selalu cerita masalah yang kita nggak lakuin, tapi kayak kita yang salah gitu loh, Bu. Akhirnya dia menghindar dari kita gitu. Ini apa dirasakan oleh semua anggota peer group kamu atau gimana? Atau hanya kamu dan satu teman aja? Jadi semua peer group saya ini kayak ngerasa dia itu hanya cerita yang itu aja. Kita kasarnya ya, Bu, saya udah ngeluarin 1001 kata nasihat lah, tapi kayak mental mending masuk kayak keluar gitu, nggak ada gunanya. Kamu pernah nggak bicarain lebih lanjut, misalnya kayak ada intervensi antara teman-teman peer group kamu dan teman kamu ini dikumpulkan dalam satu acara itu khusus kayak untuk dibahas kayak gitu? Pernah, Bu, saya pernah bahas kayak gitu. Tapi kalau saya selalu tanya kenapa sih lu bela-belain banget buat dia selalu jawab ini masalah hati. Tapi kalau kita balik ke zaman dulu, cowok itu, laki-laki itu berburu menggunakan otak, cewek itu lebih menggunakan hati, Bu. Kalau dia bilang ini pakai hati, berarti dia nggak punya otak, Bu. Saya lebih berpikir kayak ke situ. Masalahnya adalah kenapa setiap saya bilangin itu nggak pernah didengerin, padahal dia minta nasihat dari kita. Kamu merasa dia nggak pernah dengerin itu kenapa? Karena omongan saya nggak pernah dilakuin. Dia minta kayak Han bantu gue dong buat kayak gini. Gue udah gak mau sama dia terlalu membebani gue. Tapi setiap saya kasih nasihat 1001 kata itu kayak mental gitu. Kalau ditanya kenapa lu sih nggak dengerin gue, ini masalah hati. Setelah kamu kayak gitu, kira-kira yang kamu rasakan sekarang tuh apa? Lebih kecewa kah, sedih kah, marah atau apa? Saya sih lebih kayak sedih sih. Saya harus kehilangan teman yang masalahnya karena perempuan, Bu. Di usia segini buat mikirin perempuan dia harus ninggalin saya sedih. Tapi di sisi lain saya kecewa. Saya udah mau bantu dia udah minta bantuan saya buat yuk kita sama-sama bangkit yuk. Tapi ya saya nggak bisa. Padahal dia minta. Saya mau angkat tangan dia. Saya mau berdiri. Saya mau dia berdiri. Jadi kamu merasakan kamu udah jatuh banget. Jatuh banget, Bu. Kira-kira kalau misalnya kamu saya balikin lagi ke kamu, kira-kira kamu bakal ngelakuin apa? Gimana, Bu? Kalau misalnya saya balikin lagi ke kamu nih, kamu kan yang tahu solusinya kan? Kira-kira kamu kalau selama ini, kalau kamu bakal apa? Kalau menurut saya bakal biarin dia ngelakuin apa yang dia mau. Karena manusia itu nggak bakal pernah tahu kalau dia nggak salah. Kalau dia nggak akan pernah jatuh, dia nggak akan pernah tahu. Tapi saya masih ragu juga apakah itu bakal efektif. Oke, kalau misalnya kamu bilang kamu ragu akan efektif atau tidak, memang yang efektif menurut kamu itu seperti apa? Efektif menurut saya adalah hapus semua memori soal dia, hapus semua nomornya dia, nggak usah megang handphone lah, atau gimana pun caranya, nggak ada hubungan langsung sama dia, walaupun hanya sekedar lewat telepon, karena imbasnya sangat bahaya tuh. Bukan main bahaya. Ya. Selagi memang sampai. Ya, saya ngerasa gimana ya, Bu? Sebenarnya saya ngerasa kecewa aja, umur 20 tahun harus mikirin kayak gini, kayak nggak worth it aja. Lagi main pulai. Ya, sepertinya sih itu aja sih, Bu. Dia nggak usah diawati, berarti kamu nggak usah dijauhin sama teman-teman ya. Karena kita bakal bahas di sesi selanjutnya. Oke? Makasih ya, Bu. Sesi selanjutnya ya. Ya, makasih. Terima kasih.